Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, teman-teman. Hari ini hari ketiga ya kita bermain ya. Nah, karena sudah hari ketiga, saya mau menambahkan materi kali. Karena kita tidak bertemu langsung, maka saya akan menyampaikannya lewat video ini. Video ini kita akan bahas materi namanya The Aesthetic of Player. Wah, estetika dari pemain. Nggak banyak materinya, tapi ada hal-hal penting yang harus kalian perhatikan di lebih diperhatikan lagi di hari ketiga kalian bermain ini. Oke, kalian itu pasti kalau ditanya orang, pernah nggak sih ditanyain, eh, lu kenapa sih main game? Atau orang tua kalian gitu, kenapa sih kalian main game terus? Pernah bertanya. Kalau kalian jawab, biasanya jawabnya apa? Melepas stres, lagi pusing, apalagi eh habis diputusin, galau, lariannya ke game. Sebenarnya kalian itu mencari apa sih? Sebenarnya satu kata kok, cuma 3 huruf. Sebenarnya kalian butuh main game karena main game itu adalah kesenangan, because they are fun. Nah, sebenarnya apa sih yang bikin kamu tuh merasa senang? Apa sih yang bikin kamu senang dalam bermain game? Ini materi pokok kita nih, materi pokok kita ini nih yang bikin kamu jadi pengen main terus. Apa namanya kesenangan itu. Sebenarnya kesenangan itu bisa dijaga loh. Dan kalau kemarin ya di kelas ada teman kalian yang bilang, kenapa kamu cuma main 2 jam? Kenapa kamu main cuma sejam? Bosen, Bu. Berarti sudah tidak fun lagi. Itu nanti di pertemuan nggak sekarang kita bahasnya. Kenapa game itu bisa jadi nggak fun lagi. Oke? Nah, inilah unsur-unsur yang bikin kamu tetap bermain dan kamu tetap senang. Ada 3 unsur, ya. Dari unsur mekanik, dinamik, dan estetik. Nah, kita sebenarnya fokusnya bahasnya di estetik dulu ya. Karena kamu bisa lihat di sini, di MDA ini, kalau dari player itu dilihat dari estetikanya terlebih dahulu, lalu ke dinamikanya, masuk ke sistem, lalu masuk ke rules aturan-aturan bermainnya. Sebaliknya, ketika kamu jadi desainer itu, kamu justru lihat dari rules-nya, sistemnya, lalu kamu baru bicara tentang kesenangannya. Nah, sekarang kamu lagi dari sisi player nih. Dari sisi player, kamu harus fokus di estetikanya dulu. Nah, bisa dilihat pengertiannya itu mechanics. Nah, action atau aksi-aksi yang kamu lakukan sebagai pemain itu yang membuat performance atau membuat aksi-aksi di kamu sebagai player, kamu membuat aksi-aksi di di game tersebut. Itu ngapain aja. Lalu dinamikanya, respon dari aksinya. Ketika kamu terbunuh, lalu misalnya kamu lagi main, kamu terbunuh, lalu ada efek dinamika dari sistemnya akan mengeluarkan, misalnya akan jatuh, akan terjun, itu salah satunya. Lalu estetikanya bagaimana perasaan, feelings ya, experience-nya. Penasaran kah? Kemarin di kelas ada yang, saya pokoknya penasaran, Bu. Kalau belum menang, saya masih penasaran. Itu salah satu estetika bermain juga gitu. Nah, ini eh, mekanis game mekanik ada lagi ini MDA. Nah, ini sebenarnya saya taruh aja karena kita akan detailnya nanti di game design. Oke, kamu baca aja. Ini akan saya tampilkan saja, tapi tidak akan saya bahas secara detail karena
kita akan detail di game design nanti. Nah, ini behavior dynamics juga. Ya, itu nanti kita akan juga bahas. Nah, kita bahas di emosi estetikanya. Nah, menjelaskan respon emosional yang diinginkan terbangkitkan saat pemain berinteraksi dengan sistem permainan. Dan merupakan komponen yang bersifat abstrak dan emosional. Kamu bisa nggak sih menjelaskan eh, kesenangan kamu terhadap sebuah game? Kamu mau punya nggak game yang kamu suka banget, mungkin dari kamu muda, dari remaja sampai sekarang, itu secara emosional dan itu bersifat abstrak gitu. Abstraknya itu mungkin tidak bisa antara kamu dengan saya dengan kamu tidak apa ya? Mungkin kalau kita sebagai sesama pemain game kita bisa relate ya. Tapi kalau misalnya apa sih? Saya bukan pemain biasa bermain game, mungkin apa sih enaknya bermain itu? Nggak masuk di logik saya gitu. Itu juga bisa. Seperti itu. Nah, ini yang penting yang akan kita bahas secara detail. Nah, ini kamu selama 3 hari ini apakah kamu memperhatikan eh, unsur-unsur ini? 8 kategori, ya namanya 8 kategori di aesthetic of play, sensasi, ya game itu sebagai sense of pleasure, ya sense of pleasure kamu bisa menikmati apapun yang adanya baik itu audio, visual, efek yang mengesankan itu. Jadi sensasi ketika bermain, balik lagi ke kayak kemarin kita bahas immersion, kamu bisa berada di seolah-olah di dunia lain, kamu menjadi karakter tersebut, kamu kamu jump into, kamu menjadi dia, kamu menjadi seorang hero, kamu menjadi misalnya kamu menjadi seorang polisi gitu ya, kamu menjadi polisi yang kamu menangkap penjahat, yang kamu misalnya dari polisi eh, yang prajurit hingga perwira gitu ya, dari prajurit hingga perwira. Nah, itu kamu merasakan sensasinya, kamu gimana kamu menjadi polisi, kamu berada di kota yang penuh dengan kriminal, gitu. Kamu bagaimana kamu merasakan sensasinya. Lalu fantasi. Nah, ini sangat berkaitan ya. Game as make believe. Game sebagai dunia khayalan atau dunia imajiner. Dunia khayalan, wah saya berada di kota, misalnya kayak di kota hmm, San Francisco misalnya, atau di kota yang misalnya banyak kejahatannya, misalnya saya cuma asal nyebut aja sih amit-amit. Terus di situ ceritanya kota di game itu kalau diceritakan bahwa kota San Francisco itu adalah kota yang harus butuh hero. Nah, hero-nya itu misalnya kamu gitu ya, misalnya Batman, kamu sebagai tokoh Batman gitu. Kotanya namanya apa? Gotham ya. Nah, itu kota Gotham bisa misalnya make believe. Berarti kamu ketika bermain as a Batman, kamu menjadi, oh ya gue itu Batman. Nah, lalu lanjutnya adalah naratif game as unfolding story. Kisah yang mendorong pemain untuk terus bermain. Ya, dan bagaimana penasaran dengan kelanjutan ceritanya. Game itu kalau kamu sebagai pemain, kamu harus ketika kamu game itu ketika kamu merasakan dia itu kamu ketagihan bermain itu adalah game yang baik untuk kamu karena kamu penasaran, karena kamu tertarik untuk bermain. Tapi nah itu nanti ketika kamu pemain itu nggak main lagi, nah itu nanti ada ceritanya, ada pembahasannya. Jadi kita sekarang bahas yang senang-senang. Nah, ini challenge game as obstacle course. Dia mendesak pemain untuk menguasai suatu hal tertentu.
Nah, ini meningkatkan replayability game, gitu ya. Nah, ini challenge juga mempengaruhi kamu sebagai pemain, kamu kamu sebagai pemain ketika bermain. Nah, ini social framework ya, kamu bisa juga temu teman-teman baru, pemain aktif di game tersebut, kamu bisa berbicara, berdiskusi tentang strategi, tentang cara cara mengalahkan, cara mendapatkan sesuatu, mengalahkan musuh, misalnya seperti itu. Nah, lalu ada estetika yang selanjutnya adalah discovery. Nah, Discovery ini game as uncharted territory. Nah, ini dituntut untuk menjelajahi dunia game ya dan menemukan sebuah hal baru. Ya nggak? Kamu biasanya adventure menjelajahi suatu dunia, lalu kamu biasanya biasanya suka berkaitan dengan game-game yang untuk mencari sesuatu, mengumpulkan sesuatu gitu. Selanjutnya ada Expression. Expression ini game as softbox. Nah, ini lebih ke games itu buat untuk mengekspresikan diri sendiri. Nah, atau juga bisa untuk mengeksplor gitu ya. Contohnya seperti membuat karakter menyerupai tampilan pemain sendiri. Ini biasanya kalau ada explore ya, bikin karakter, lalu pengen bikin yang sesuai dengan kamu. Lalu ada submission itu game as mindless pastime. Nah, ini juga gamenya bersifat santai, tidak perlu berpikir keras, ya buat relax, melepas penat, ya. Dia juga bisa menjalankan misi, tapi dengan santai, dan bisa hanya untuk dijadikan hobi dalam bentuk game. Nah, nah gitu ya, jadi estetika bermain itu seperti itu. Oke, video kali ini materi The Aesthetic of Play. Nah, kita bertemu di video dengan materi selanjutnya. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.